Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari 1 Samuel 26. Ayat-ayat emas yang akan kita renungkan adalah ayat 9 dan 23. Tema yang akan kita renungkan adalah menghormati yang diurapi Tuhan. Saat itu orang Zif datang kepada Raja Saul dan berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Mendengar kabar itu, Raja Saul membawa 3.000 orang tentara mencari Daud di padang gurun Zif. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa tujuan Raja Saul mencari Daud adalah untuk membunuh Daud. Dari pasal 26 ini kita mengetahui bahwa dengan kuasa Tuhan, Daud dan temannya Abisai berhasil memasuki tenda Raja Saul yang pada saat itu sedang tertidur nyenyak. Abisai dan Daud yang saat itu berdiri di samping Raja Saul yang sedang tertidur itu dengan mudahnya dapat saja membunuh Raja Saul. Namun pada saat Abisai hendak membunuh Raja Saul, Daud berkata kepada Abisai, sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan di ayat 9. Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Di ayat ini, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang tidak menghormati yang diurapi Tuhan dihukum oleh Tuhan. Mari kita renungkan lebih jauh ayat 9 ini. Kata diurapi yang bahasa Ibraninya Masiah, bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai anointed, yang adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan mengkuduskan yang diurapinya itu untuk kepentingan Tuhan. Secara lebih jelas dijelaskan oleh firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 13, di mana yang diurapi Tuhan itu dikuduskan Tuhan. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kita mengerti di sini bahwa Daud diurapi oleh Tuhan dan sejak hari itu dan seterusnya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas Daud. Artinya Daud dikuduskan oleh Roh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Kata kedua di ayat 9 yang saya ingin kita semua untuk memperhatikan dengan lebih seksama adalah menjamah, yang dalam bahasa Ibrani adalah shalah yad, yang diterjemahkan di dalam salah satu Alkitab versi bahasa Inggris stretch forth his hand, yang di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan berbuat jahat, ditafsirkan sebagai tidak menghormati, tidak menghargai, melecehkan. Kata atau frasa berikutnya di ayat ini yang saya ingin kita semua memperhatikan adalah bebas dari hukuman tanda tanya. Di dalam konteks ayat ini yang dimaksud adalah orang yang menjamah, orang yang diurapi oleh Tuhan pasti akan kena penghukuman yang datangnya dari Tuhan. Dengan memperhatikan ketiga kata atau frasa tadi, maka ayat 9 ini untuk mudahnya dapat ditafsirkan, jangan tidak kamu hargai dia. Tuhan pasti menghukum orang yang melecehkan dia yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Dari ayat emas kita yang kedua, yaitu ayat 23, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita, mereka yang menghormati yang diurapi Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 23, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan.
kita kembali melihat kata diurapi yang dalam bahasa Ibraninya masyah tadi. Kita juga kembali melihat kata menjamah yang dalam bahasa Ibraninya shalahyat tadi. Namun tidak seperti di ayat 9, di ayat 23, kata menjamah ini berada di dalam konteks tidak mau menjamah. Sehingga di dalam konteks ini, kata menjamah lengkapnya tidak mau menjamah berarti tidak berbuat jahat, menghormati, menghargai, tidak melecehkan. Kalau di ayat 9 firman Tuhan mengatakan mereka yang menjamah akan dihukum oleh Tuhan, maka di ayat 23 ini secara tersurat dan tersirat firman Tuhan mengatakan mereka yang tidak mau menjamah, orang yang diurapi Tuhan, akan memperoleh balasan kebenaran dan kesetiaan yang datangnya dari Tuhan. Kata membalas di sini yang bahasa Ibraninya shub, bahasa Inggrisnya di dalam salah satu versi Alkitab bahasa Inggris gives, gifts, yang di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari memberkati. Tuhan memberkati mereka yang tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Untuk mudahnya ayat 23 ini dapat ditafsirkan sebagai Tuhan memberkati setiap orang yang menghargai, tidak melecehkan dia yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Menggabungkan kedua ayat emas kita ini, kita mengerti secara tersurat dan tersirat bahwa firman Tuhan mengatakan, jangan tidak kamu hargai dia. Tuhan pasti menghukum orang yang tidak menghargai, tidak menghormati, melecehkan dia yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap orang yang menghargai, menghormati, tidak melecehkan dia yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Di 1 Samuel pasal 26 ini kita mengetahui bahwa yang diurapi oleh Tuhan adalah Raja Saul, seorang anak Tuhan, seorang manusia. Mari kita renungkan lebih jauh lagi. Apakah hanya manusia saja yang dapat diurapi oleh Tuhan? Dari Kejadian 28 ayat 11, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah batu peringatan, tugu. Dari Keluaran 30 ayat 22 sampai 28, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 16, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah raja, yang diurapi adalah nabi. Ternyata manusia yang diurapi oleh Tuhan bukan hanya raja-raja atau nabi-nabi, orang-orang penting. Dari 1 Samuel 16 ayat 13, kita mengetahui bahwa yang diurapi adalah seorang anak muda, seorang gembala kambing dan domba. Dengan merenungkan semua itu tadi, mari kita tutup renungan kita akan menghormati yang diurapi Tuhan ini dengan penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengetahui akan siapa saja, apa saja yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita renungkan hal-hal berikut, hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenai apakah hal-hal ini juga diurapi oleh Tuhan. Bagaimana dengan peralatan ibadah seperti Alkitab? Bagaimana dengan tempat ibadah seperti gedung gereja, atau kalau kita beribadah di rumah di dalam altar keluarga seperti rumah kita? Bagaimana dengan pendeta,
dengan guru-guru sekolah minggu, dengan gembala-gembala care group, ketua-ketua KPW, sesama anak Tuhan, mentor kita di dalam iman, kakak rohani kita. Apakah mereka-mereka ini atau hal-hal ini juga diurapi oleh Tuhan? Lalu bagaimana dengan ibadah raya di gereja? Pertemuan-pertemuan care group. Bagaimana dengan pertemuan-pertemuan di kelas sekolah minggu? Ibadah jam doa. Apakah hal-hal ini juga diurapi Tuhan? Lalu bagaimana dengan ibadah altar keluarga? Dengan pernikahan kita? Dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita, apakah hal-hal ini juga diurapi oleh Tuhan? Dari renungan kita atas ayat-ayat tadi, kita mengetahui secara tersurat dan tersirat firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa semua tadi hal-hal atau mereka-mereka yang saya sebutkan tadi dapat diurapi oleh Tuhan. Dan dari konteks Alkitab kita mengetahui pada saat seseorang atau sesuatu diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus Tuhan berada padanya dan mengkuduskan seseorang atau sesuatu itu untuk kepentingan Tuhan, maka bukan lagi seseorang atau sesuatu itu yang kita hadapi, tetapi Roh Kudus Tuhan yang sudah diurapkan dan berada pada seseorang atau sesuatu itu yang kita hadapi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan jangan tidak menghormati, jangan tidak menghargai, jangan melecehkan seseorang atau sesuatu yang sudah diurapi oleh Tuhan. Karena dengan tidak menghormati, tidak menghargai, melecehkan seseorang atau sesuatu yang sudah diurapi oleh Tuhan, artinya kita tidak menghormati, tidak menghargai, melecehkan Roh Kudus Tuhan. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pada masa Nabi Samuel dan nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan mengurapi dengan minyak pengurapan, minyak urapan. Dan Tuhan melakukan pengurapan ini dengan mempergunakan hamba-hambanya. Di hari-hari ini, urapan Tuhan diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus Tuhan. Tuhan mempergunakan hamba-hambanya, anak-anaknya yang di dalam mereka ada Roh Kudus Tuhan melalui doa untuk mengurapi seseorang atau sesuatu yang Tuhan mau urapi. Untuk memudahkan penerapan dari renungan kita kali ini, anggap sajalah seseorang atau sesuatu itu adalah kata itu di dalam tanda kutip. Perhatikan hal berikut. Anda percaya itu datangnya dari Tuhan? Pertanyaan selanjutnya adalah Anda menyerahkan itu di dalam tanda kutip untuk kemuliaan Tuhan? Pertanyaan selanjutnya lagi, Anda mendoakan itu di dalam tanda kutip dengan penuh iman? Jika jawaban Anda adalah benar atau iya untuk ketiga pertanyaan ini, maka itu yang adalah seseorang atau sesuatu adalah seseorang atau sesuatu yang diurapi oleh Tuhan. Maka 1 Samuel 26 ayat 9 dan 23 berlaku di dalam situasi ini. Jangan tidak kamu hargai itu di dalam tanda kutip. Tuhan pasti menghukum orang yang melecehkan itu di dalam tanda kutip yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap orang yang menghargai, tidak melecehkan itu di dalam tanda kutip yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Penerapannya adalah hormatilah itu di dalam tanda kutip. Hargailah itu di dalam tanda kutip. Jangan lecehkan itu di dalam tanda kutip. Contoh gampangnya adalah pekerjaan Anda.
Anda percaya pekerjaan Anda datangnya dari Tuhan? Anda menyerahkan pekerjaan Anda untuk kemuliaan Tuhan? Anda mendoakan pekerjaan Anda dengan penuh iman setiap hari? Kalau jawaban Anda atas ketiga pertanyaan ini adalah iya, benar, maka 1 Samuel 26 ayat 9 dan 23 berlaku bagi Anda. Jangan tidak Anda hargai pekerjaan Anda. Tuhan pasti menghukum Anda yang melecehkan, tidak menghormati, tidak menghargai pekerjaan Anda yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan itu. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap Anda yang menghargai, yang menghormati, yang tidak melecehkan pekerjaan Anda yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Penerapannya adalah hormatilah pekerjaan Anda, hargailah pekerjaan Anda, jangan lecehkan pekerjaan Anda. Satu contoh lagi, suami, istri, anak Anda. Anda percaya suami, istri, anak Anda datangnya dari Tuhan? Anda menyerahkan suami, istri, anak Anda untuk kemuliaan Tuhan? Anda mendoakan suami, istri, anak Anda dengan penuh iman setiap hari? Kalau jawaban Anda atas ketiga pertanyaan ini adalah iya, benar, maka 1 Samuel 26 ayat 9 dan 23 ini berlaku untuk Anda. Jangan tidak Anda hargai suami, istri, anak Anda. Tuhan pasti menghukum Anda yang melecehkan, tidak menghormati, tidak menghargai suami, istri, anak Anda yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memberkati setiap Anda yang menghargai, menghormati, tidak melecehkan suami, istri, anak Anda yang sudah dikuduskan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Penerapannya adalah hormatilah suami, istri, anak Anda. Hargailah suami, istri, anak Anda. Jangan lecehkan suami, istri, anak Anda. Saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita dipermuliakan. Alkitab mengatakan anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.